Guliran bola panas sepertinya siap digulirkan petisi di Sulawesi Utara ke arah James Arthur Kojongian atau Jack terkait rekaman viral pemberian uang 1 miliar, mobil Fortuner, dan dugaan pembunuhan, pengguguran kandungan. Karena merasa dirugikan, Jack menyiapkan 2 pengacara dan mengadukan 2 akun gosip di Manado guna mencari tahu siapa di balik suara dalam rekaman tersebut, karena dianggapnya hoaks atau fitnah bagi Jack. Kasubdit Cybercrime Polda Sulawesi Utara, Kompol Doni Haryansyah, membenarkan laporan tersebut. Meski begitu, desakan kepada Jack untuk melepas kursi Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara semakin deras. Petisi meminta Jack untuk diberhentikan dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara muncul di media sosial. Gerakan Perempuan Sulawesi Utara atau disingkat GPS merasa sangat terpukul dengan kekerasan terhadap perempuan mengordinir petisi ini. Ketua Lembaga Pendamping Perempuan dan Anak Sulawesi Utara, Pendeta Marhaeni Mauntu, menyebut ini adalah tindakan yang sangat memalukan. Kami meminta Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Utara memberhentikan Jack dari posisi Wakil Ketua. Dukungan masyarakat khususnya perempuan sangat deras, harap Mauntu. Selain membuat petisi melalui media sosial, Gerakan Perempuan Sulut juga akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Selain perluas dukungan, kami juga akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Akan kami laporkan ke polisi, terang Mauntu. Menurutnya, dugaan aborsi yang melibatkan Jack sangat tidak manusiawi karena itu termasuk pembunuhan. Tindakan aborsi adalah pembunuhan, tegas Mauntu. Sementara itu, salah satu masyarakat yang paham hukum saat dikonfirmasi channel Berbagi Cerita atau CBC melalui via handphone menyarankan masyarakat bisa ambil bagian melaporkan kejadian ini. Dengan dasar hukum, sudah mengganggu ketertiban umum. Jadi, tidak serta-merta istri korban tak melapor dan kasus ini hanya dijadikan sebagai milik aduan. Pihak korban tidak melaporkan, dalam artian di sini kan DP istri toh. Terus kedua, sudah ada ini dari GPS Gerakan Perempuan Sulut untuk Komisi Perlindungan Anak menuntut Jack untuk berhenti dari jabatan. Tapi kita dari polisi bilang ini cuman tidak bisa kita laporkan karena ini merupakan delik aduan kecuali korban. Iya, betul. Itu kan delik aduan karena orang dua kan berselingkuh. Tapi bilang ke polisi, Pak, kalau secara ketertiban umum itu sudah melanggar, Pak. Karena kan niatnya itu kan kemudian yang dipermasalahkan substansinya, Pak. Kalau memang yang di video YouTube itu, yang kemudian beredar di media sosial itu bukan selingkuhnya, Pak. Selingkuhnya itu kan proses internal pribadinya beliau. Tapi menyeret orang itu dan bisa menyebabkan kematian atau luka-luka berat, itu kan mengganggu ketertiban umum, Pak. Dan itu bisa terjadi ke siapapun. Begitu. Sama dengan kita. Kita pakai samurai, kita bikin ancor, pakai otomikro. Tidak lapor. Sudahlah, biar jo. Yang penting kan kita kaca kok, kita boleh mau ganti. Sekarang polisi hari ini dia mau pakai pasal apa itu? Tidak lapor. Sekarang kita pakai samurai, kong kita bikin ancor orang PKC. Ya kan? Sekarang bicara terkait dengan DP ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Gitu. Karena kalau orang mau kasih biar, besok dia pakai samurai, dia bikin ancor orang pemotor. 1 kali polisi dia tebas. Itu substansi masalahnya, etikanya. Kalau masalah etika ada di BK, Badan Kehormatan. Mereka kan mengkaji, melihat bukti-bukti, fakta-fakta. Apakah Jack ini dia melanggar apa tuh yang dia langgar? Apakah kemudian artinya aturan-aturan yang ada di BK itu kan mencemarkan nama baik organisasi, dalam hal ini lembaga negara, yaitu DPRD. Kedua adalah sesuatu yang tidak patut karena dia kan melekat sebagai wakil ketua dewan.
dia menyeret DP istri, dia diduga selingkuh, itu kan sudah kemudian kategorinya tidak beretika. Begitu. Jadi seorang harus proporsional mana kasus yang hari ini diangkat. Kalau polisi, kalau delik aduan itu, yang mana delik aduannya? Begitu. Karena orang melihat sendiri dia diseret sampai berapa puluh meter, itu 30. sudah melanggar ketertiban umum. Itu sudah melanggar ketertiban umum, Pak. Itu tidak perlu delik aduan. Delik aduan itu kalau dia dilaporkan perselingkuhan. Kalau ketertiban umum, Pak, dan meresahkan masyarakat, maka itu kan menyebabkan kerugian orang atau barang. Itu kan bisa dilapor. Itu kan bisa ada laporan di tipe A itu, atau tipe apa itu? Tipe A itu kan tipe polisi. Jadi masyarakat biasa juga bisa laporkan JAK, tidak perlu kemudian delik aduan dari seorang Mikaela Paruntu. Gitu. Oh, berarti masyarakat bisa melaporkan ya? Iya, masyarakat melaporkan terkait dengan ketertiban umum dan keresahan masyarakat. Berikut kalau JAK mau dia seret orang lain, dang boleh dang. Iya ya. Itu karena DP istri, tapi kan itu istrinya itu kan manusia, orang juga masyarakat umum tuh. Kan orang melihat dan mendengar dan mengalami ada di situ. Iya. Sekarang tanya pada dia, Pak polisi, delik aduannya apa? Perselingkuhannya atau penyeretannya dia? Kalau penyeretan, Pak, tidak perlu delik aduan. Orang lihat sendiri kok dia lakukan itu. Makanya kita bilang dalam hal ini tuh, tujuannya itu apa? Kemudian dia mau seret orang itu. Terlepas dari selingkuh atau tidak, selingkuh itu kan harus dibuktikan, Pak. Kalau mau seret orang ini kan, apalagi dia teriak-teriak kok ada video, terus mobilnya betul dia yang bawa. Plat nomornya betul, dia keluar juga dia betul. Itu nggak perlu delik aduan. Polisi bisa tetapkan dia menjadi tersangka. Tidak perlu ada saksi-saksi, video itu jadi saksi. Kan begitu. Oke, Ketua. Diangkat saja dari segi itu, tapi kan ini kan dalam hal ini ya kita sebagai akademisi dan praktisi hukum toh. Jadi tidak perlu delik aduan. Delik aduan itu menimbulkan kerugian bagi orang itu sendiri. Contoh pencemaran nama baik ITE. Contoh terkait dengan diduga selingkuh atau melakukan perzinahan. Nah, itu harus delik aduan, harus istri atau suami yang melaporkan. Karena kan orang masih status suami istri, itu delik aduan, Pak. Tapi kalau kemudian dengan mata telanjang orang lihat dia seret kok hampir mati, itu bukan delik aduan. Iya. Gitu. Ini itu tidak. Coba. Betul. Ini lagi kan Jack ini melaporkan 2 akun toh, Ketua. Akun Nah, kalau siapa yang melaporkan? Jack. Rekaman suara yang mengatakan bahwa Jack ini pernah menjadi panitia di pemilihan putra-putri Tomohon. Oh, itu kan hanya hak jawab klarifikasi saja, bukan fitnah. Terus pembuktian dia tidak merasa bahwa dia pernah memberikan uang 1 M sama mobil Fortuner ke... Ya, makanya kita bilang itu hak jawab. Nggak perlu pencemaran nama baik. Nggak perlu fitnah. Itu hak jawab aja. Okay. Begitu. Sekarang kalau orang bilang bahwa itu adalah dugaan, bagaimana? Ini dimulai dengan Jack ini adalah panitia tim ini. Makanya kita bilang Lambe Tura dan sebagainya lapor pajak terkait dengan menimbulkan keresahan masyarakat dan melanggar ketertiban umum supaya baku sandra di situ, baku lapor. Berarti kalau dia dalamin terus ini pelaporan dan mengadukan, bisa jadi semua apa yang dia tutupi selama ini bisa terbuka semua ya, Ketua? Makanya kalau ada wartawan investigasi, cari tahu Pak tetangga-tetangga Pak Angel, kapan Jack ini jaga data. Begitu, baru kemudian cari tahu tempat-tempat pertemuan orang itu di mana. Kan tidak mungkin kalau kemudian tidak ada yang pernah lihat berdua. Ini kan Angel kena sanksi sosial atau dari berbagai kalangan netizen lah istilahnya saat ini. Bisa. Kalau dari secara segi etika, Angel itu tidak beretika karena dia diduga sudah mengambil suami orang lain kan. Mengambil ini kan kategorinya kan berarti dia berselingkuh. Tapi satu sisi juga, orang juga tidak boleh salahkan Angel. Kenapa? Karena Map juga, coba bro buka Angel ke Instagram. Map itu berteman dengan Angel.
Dan keterangan Matt yang kalau tidak salah bahwa Angel dengan Jack itu sudah dengan beberapa tahun ini, bukan baru kemarin dulu. Jadi Matt juga bagian yang tahu bahwa Angel dan Jack itu ada hubungan, tapi kemudian secara mungkin viralnya itu pada saat itu dia diseret dengan mobil. Jadi Matt juga tahu kalau kita terkait dengan perselingkuhan ini. Jadi yang dalam hal ini Angel secara etika sudah salah, tapi Matt juga membiarkan suaminya kemudian tetap bersama Angel. Jadi orang harus dari sisi lain juga, dari dua sisi yang berbeda. Kita juga kalau kita jadi apa namanya? Kalau kita jadi dari kacamata masyarakat, kita mau bilang Matt juga membiarkan karena suami. Karena ada beberapa informasi dan kita bisa berkesimpulan kalau kemudian Matt patamang dengan Angel di Instagram, berarti kan Matt tahu Angel ini siapa. Iya, betul. Betul tidak? Betul. Jadi kalau menurut kita, kesalahan juga bukan hanya sama Angel, tapi Matt juga membiarkan dia suami itu tetap berada di pelukan Angel, bro. Siap. Iya, jadi ceritanya akan jadi dua sisi yang bagus, bahwa Matt juga jangan pada wilayah orang yang tidak bersalah. Matt juga membiarkan. Udah dulu lapangannya di sini. Sekarang sebagian di Jakarta. Di Jakarta ada orang kenal. Oh, di sana langsung pernah nih kan? 2 kali di sana. Cuma karena banyak polisi. Dua-dua dia ada polisi, orangnya ada polisi. Dia enggak waktu begini berangkat lebih tinggi, lebih tingkat tentang orang bawah. Jadi itu ada yang serapas bawah. Jadi kalau lolos langsung bandara langsung ada. Di Jakarta 2 kali. Kalau Matt juga membiarkan begitu. Oke, orang tidak kategorikan dia salah, tapi kemudian dia tahu bahwa dia suami ini ada di perempuan lain. Dia bisa mengambil teguran somasi, dia bisa mengambil langkah cerai, bukan kemudian dia bergantung di oto begitu. Kalau menurut kita bergantung di oto itu gaya anak-anak. Masa orang dewasa ada anak satu kok kemudian mau bergantung di oto? Kalau kita ya, kalau memang anak suami, bilang aja ke Jack, karena pilih mana. Kan begitu. Kalau kita sportif aja lah, Matt juga jangan dalam hal ini kalau kita, menurut kita, Matt juga jangan munafik. Ya terus terang aja, bilang aja Pak Jack, ngana pilih mana. Iya toh, pilih DPRD atau Pak Angel. Kalau ngana pilih Pak Angel, DPRD lepas. Iya dong. Gitu. Karena kalau kita atau nyanda, ngana silakan pilih Angel, DPRD lepas, kita akan cerai pengana. Itu kan solusi alternatif. Kalau memang Jackson yang tidak cinta ketuk Pak Matt juga jangan munafik. Tiba-tiba dapat di jalan begini. Cuman untuk pembuktian Angel tidak terlihat di rekaman ketua itu. Makanya kan kita bilang dalam hal ini bahwa Angel juga itu adalah akibat daripada sebab yang hari ini dilakukan oleh Matt dan Jack. Angel kan juga bisa dikategorikan kalau kita, Angel juga bisa dikategorikan korban. Secara umur dia tidak boleh kemudian hari ini orang expose karena bicara psikologi manusia. Betul. Iya toh? Kalau secara naluri, ya dia perempuan. Ketika laki-laki mendekat, dia juga tahu laki-laki ini ada bini. Tapi ketika laki-laki membawa kewibawanya, dia membawa kekayaannya, kenyamanannya dia, Angel juga mungkin orang yang hari ini membutuhkan biaya juga untuk dia mau refreshing, dia mau ini kan. Mungkin menurut kita ya kalau orang tinjau dari jauh mungkin secara keluarga, secara agama juga dia tidak kuat. Jadi kalau kita juga bukan tidak setuju, silakan Angel salah secara etika. Orang yang boleh Angel salah secara pidana, Pemar, belum ada pembuktian. Bagaimana membuktikan orang berzina dengan orang berselingkuh? Apakah dia di dalam mobil itu dia berselingkuh? Belum tentu, bro. Iya. Iya dong. Belum ada pembuktian. Dan kemudian orang mesti tahu, mesti tanya Pak Matt, ngana batamang di Instagram dengan Angel dari kapan? Kalau ngana batamang dari 2017, kok ngana baru bongkar 2021, kan nggak masuk di akal. Kalau kita tegas aja, BK berhentikan Dewan Pak, siapa itu nama? Pajak, Terkonyengian. wakil ketua cabut,
Yoto baru berikan sanksi, anggota dewannya kemudian minta PAW kepada Golkar. Sudah. Baru kalau dia bilang berikan kami kesempatan itu privasi secara pribadi, bukan umum. Tidak boleh dia berikan kesempatan kepada masyarakat, karena masyarakat itu bukan ngana selingkuh, ngana beda bawa ini, ngana ini, ngana ada seret ini yang jadi masalah. Kan itu orang-orang perempuan itu kan bukan cuma karena perselingkuhan orang mau bawa, karena memang dalam hal ini Jack itu tidak menonjolkan dan tidak menunjukkan dia sebagai kewibawaan DPRD. Itu yang dibawa oleh teman-teman dari perempuan dan anak. Tidak ada wibawa lagi Jack itu. Maka itu kemudian melecehkan DPRD sebagai ranah aspirasi masyarakat. Itu yang orang bawa. Maka kalau kita, Jack harus kemudian, kalau menurut kita Jack harus dikeluarkan dari DPRD. Karena sudah tidak ada wibawa lagi. Bukan karena dia berselingkuh itu pribadi. Tapi ketika dia menyeret DPB ini satu dunia loh yang Mbak Uni, bukan satu Indonesia bro. Iya. Bukan cuma satu tomohon ini. Nah ini YouTube-nya dia kan satu dunia Mbak Uni. Iya tuh. Marwah di mana marwah DPRD itu? Ya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Masuk. Ketua, boleh kita publikasikan ini? Jangan. Sudah cukup kita. Kita lagi udah mau dukung. Enggak, maksudnya kita enggak publikasikan nama. Oh boleh, karena tulis aja dari masyarakat umum, tapi jangan nama. Enggak nama, bukan nama. Iya, dari masyarakat umum saja jangan tulis, karena kita punya bagus enak lagi. Siap. Oke, Ketua.